teman-teman. Is anybody gonna enjoy the praise today? Amen. Say, sing. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm
Kalian masih semangat memuji Tuhan? Mari kita nyanyikan sama-sama Pilihanku. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Let's go, katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
ceritaku dan isi hati.
for Impact Youngsters? Oke, jadi apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik di dalam kehidupan kita ya. Oke, ini adalah kali pertamanya aku datang di ibadah kedua. Perkenalkan, nama aku Shirley. Halo, salam kenal untuk teman-teman semuanya. Kalau untuk sekarang kegiatanku selain pelayanan di Impact Future Generation, aku bekerja di salah satu sekolah. Terima kasih untuk waktu yang teman-teman berikan hari ini. Jadi berharapnya dari firman yang dibagikan hari ini kita bisa semakin lagi belajar gitu ya. Oke, nah di minggu terakhir bulan Maret, aku akan merangkum tentang firman yang dibagikan dari minggu 1 sampai minggu ke-4. Sudah siap semuanya? Sudah, oke. Nah, tema di hari ini adalah sikap hati, your will be done. Nah, di bulan ini kita temanya adalah intimacy, keintiman dengan Tuhan. Oke. Nah, di dalam keintiman itu terdapat banyak cara untuk kita bisa mendekat sama Tuhan. Nah, salah satunya adalah dengan kita berdoa, dengan kita berpuasa. Nah, berdoa itu adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi layaknya kita berdiskusi dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dengan kakak atau dengan adik kita. Jadi ketika kita berkomunikasi itu tidak ada batasannya gitu. Maksudnya gini, ketika kita ngobrol dengan orang tua kita, itu kan kita nyaman ya teman-teman ya. Nah, sama halnya dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab sendiri itu ada 2 contoh yang diberikan, Ezra dan Daniel. Nah, di mana mereka bertekun di dalam doa, menjadikan doa sebagai gaya hidupnya mereka. Nah, di dalam doanya mereka itu mereka lakukan dengan penuh ketekunan, dengan penuh keyakinan, dan juga dengan penuh ketulusan. Jadi kita datang sama Tuhan itu bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya. Jadi Tuhan merangkul kita, Tuhan memeluk kita bukan karena kamu punya prestasi, bukan karena kamu punya mobil yang bagus, enggak. Tapi dengan apapun kehidupanmu saat ini, Tuhan rindu untuk kamu datang samanya. Nah, kemudian di Ezra, kalau teman-teman baca, Ezra ini dia melakukan perjalanan jauh dari Babel gitu ya, Babel ke Yerusalem. Nah, karena Ezra ini dia mengalami sebuah tantangan teman-teman. Jadi dia ini tentang kisah pembuangan ya, di mana nanti mereka membangun bait suci gitu. Nah, di Ezra ini diceritakan Ezra ini mengalami banyak musuh, banyak hal yang menentang gitu. Nah, tapi dia datang sama Tuhan di dalam kelemahannya, dia tahu kepada siapa dia harus berseru. Nah, jadi ketika dia berseru sama Tuhan, ketika dia meminta sama Tuhan, Tuhan mendengarkan jawaban doanya. Nah, sama halnya dengan teman-teman di sini, kalau kita punya pergumulan, ada kekhawatiran, ada rasa takut, bahwa semua itu sama Tuhan. Jadi perlu di disclaimer, kita nggak bisa menjadi Tuhan atas diri kita gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kesulitan, datanglah sama Tuhan, bukan datang sama teman kita gitu. Karena teman nggak punya superpower kayak Tuhan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di dalam kisah Ezra itu dia datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Nah, demikian juga di dalam kisahnya Daniel. Kalau cerita Daniel ini teman-teman pasti sudah familiar ya. Dari sekolah minggu sudah pernah diceritakan juga bagaimana kisahnya gitu.
Nah, saking dia membawa doa itu menjadi gaya hidupnya, ketika di waktu itu ada satu perintah di mana semua bangsa itu harus datang kepada raja untuk sujud menyembah dia gitu kan ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Apakah dia sujud menyembah raja? Tidak. Dia tetap tekun di dalam doanya sama Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Saking dia mengasihi Tuhan, saking dia cinta sama Tuhan. Nah, jadi di dalam kisah Daniel itu, dia tahu ketika dia melanggar peraturan tersebut, nyawanya dia sedang terancam. Ya, tapi dia nggak takut gitu, nggak takut dengan punishment itu, nggak takut dengan hukuman itu, karena dia tahu yang pegang kendali atas hidupnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi apa yang saat ini menjadi kekhawatiran teman-teman, yang menjadi ketakutan teman-teman, jangan takut sebab Tuhan Allah yang beserta kita. Gada dan tongkatnya lah yang menyertai kita. Nah, jadi doa selain menjadi sarana untuk berkomunikasi, doa juga menjadi sarana untuk kita dekat sama Tuhan. Jadi balik lagi, kita datang sama Tuhan itu bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya kita gitu. Ya, bagaimanapun kesalahan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, Tuhan tetap mau merangkul kita. Tuhan tetap mau mengasihi kita gitu. Nah, di dalam doa Bapa kami, Tuhan itu menyebut dirinya sebagai Bapa. Nah, kenapa dia menyebut dirinya sebagai Bapa? Di sini aku bagikan ada 3. Yang pertama, hubungan Bapa dan anak tidak perlu basa-basi dan diplomasi. Jadi nggak perlu formalitas gitu. Jadi kalau misalnya kita meminta sesuatu sama mama kita, pasti bilang, "Mak, aku mau makan. Mak, hari ini sambalnya apa? Telur ya?" Gitu kan. Nah, nggak ada formalitas gitu. Kalau formalitas tuh gini, "Dear Mama, bolehkah kamu masakan aku 1 telur butir, telur dadar dikasih cabai, terima kasih Shirley." Kan nggak begitu ya kalau kita meminta sesuatu sama orang tua kita gitu. Tapi karena kita nyaman, kita tahu betul siapa orang tua kita, makanya bahasa kita sama orang tua juga "Mak" dengan santainya gitu. Ya. Nah, sama halnya dengan Tuhan gitu. Nah, terus yang poin yang kedua, hubungan Bapa dan anak itu tidak terputus. Jadi, meskipun Tuhan sudah terangkat ke sorga, dia tetap menjadi Bapa kita. Nah, sama halnya dengan aku. Papaku sudah almarhum. Papaku dipanggil Tuhan tahun 2023, tapi apakah dia tidak menjadi papaku lagi? Tidak, dia tetap menjadi papaku. Nah, aku tetap terus bisa mendoakan papaku, melanjutkan apa yang sudah diajarkan papaku sama aku. Gitu. Jadi, apa yang teman-teman sudah ketahui, apa yang teman-teman sudah terima dari kebaikan Tuhan, itu kita teruskan kembali sama orang-orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, terus yang ketiga, Tuhan ingin memandang dirinya sebagai penyedia. Dia adalah sumber itu sendiri. Nah, saat ini teman-teman, apa yang dirindukan? Apa yang ingin teman-teman harapkan terjadi dalam kehidupan kita? Nah, jadi ketika kita mengerti, ketika kita memahami bahwa Tuhan adalah sumber itu sendiri, kita tahu kepada siapa kita datang. Jadi kita datangnya bukan kita menanya Google atau ChatGPT atau AI, Meta AI gitu. Oke. Nah, jadi kita datangnya adalah sama Tuhan, kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau nanti minggu depan aku ujian. Agak susah nih soalnya Tuhan, tapi aku tahu Tuhan pasti menyertai aku. Tuhan pasti dengar. Gitu. Jadi bawa kekhawatiran kita sama Tuhan karena Dia sumbernya itu sendiri. Nah, juga Tuhan mengajarkan kita berdoa, Bapa kami ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan seterusnya.
Nah, di sana Tuhan kasih contoh berdoa yang terstruktur dan terkonsep. Nah, jadi dia rindu kita punya kedekatan relasi bersama Bapa dan anaknya. Gitu. Jadi Tuhan rindu gitu kita punya kedekatan itu sama Tuhan. Ya. Jadi karena ketika kita dekat sama Tuhan, kita membangun relasi itu sama Tuhan, kita akan merasa nyaman, nggak ada rasa intimidasi, seperti itu. Nah, jadi Tuhan juga mengajarkan sama kita di dalam doa tersebut untuk kita nggak fokus saja sama diri kita sendiri, tapi kita fokus kepada kehendak Bapa di sorga. Nah, jadi kalau teman-teman di sini yang senior high school, junior high school, yang elementary school, teman-teman punya cita-cita apa? Cita-citamu itu bawa doa sama Tuhan. Tuhan, kiranya cita-cita ini menjadi rencanamu, gitu. Karena ketika rencana kita tidak selaras sama Tuhan, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ketika kita tidak selaras sama maunya Tuhan, kita bisa saja babak belur gitu. Babak belur dalam artian kita ada rasa kecewa, rasa sakit hati. Nah, jadi nggak ada yang salah dengan mimpinya kita itu, dengan cita-citanya kita itu, tapi bawalah semuanya itu sama Tuhan dan minta, bawalah aku semakin mendekat sama Tuhan lewat mimpi-mimpiku itu, cita-citaku itu. Nah, jadi kita meyakini bahwa dalam setiap doa yang kita panjatkan sama Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Karena kadang hal yang baik menurut kita belum tentu baik buat Tuhan. Karena Tuhan itu bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, jadi kita perlu tekun berdoa sama Tuhan. Kita perlu setia membawa doa-doa kita sama Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman ada yang minta sesuatu sama Tuhan, tapi Tuhan gak kasih saat ini. Karena Tuhan kan sang pencipta ya, kita diciptakan gitu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Nah, jadi di dalam penantian, di dalam pengharapannya kita itu, kita harus tekun berdoa bersama Tuhan, gitu. Nah, di dalam doa itu nanti kita akan dikuatkan. Di dalam doa itu nanti kita akan diberi kelegaan, sehingga kita dimampukan untuk bisa melewati kehidupan kita, seperti itu. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada itu perlu kita bawa sama Tuhan, seperti itu. Jadi aku pribadi juga belajar gitu, bagaimana kita tidak menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, tapi bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan. Ya. Nah, aku berharapnya untuk adik-adik di sini, jadikanlah kehidupan doa itu sebagai gaya hidup kita. Bagaimana kita bisa menghabiskan waktu bermain games, ya. Bagaimana kita bisa menghabiskan waktu bermain sama teman-teman kita, demikianlah seharusnya kita bersama Tuhan. Kalau kita bisa menghabiskan waktu kita untuk hobi kita, maka kita juga bisa menghabiskan waktu kita bersama Tuhan gitu. Setuju? Nah, setuju. Jadi aku rindu anak-anak muda di sini doa menjadi gaya hidup kita gitu ya. Ya, amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore.
Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.